Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam bimbingan konseling SMP Negeri 1 Sukoharjo. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan nikmat yang kita terima pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk kegiatan bimbingan konseling pada hari ini, kita akan kemas dalam studi kasus oleh tim bimbingan konseling SMP Negeri 1 Sukoharjo, di mana pada kesempatan ini kita banyak hal yang terjadi dalam bulan-bulan ini sehingga perlu adanya pemecahan kasus agar kalian memperoleh solusi dengan baik. Dalam kegiatan ini Bu Guru kemas dalam studi kasus pendidikan dengan pola pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk selanjutnya nanti akan ada perkenalan dari tim bimbingan konseling SMP Negeri 1 Sukoharjo. Baiklah, kita mulai perkenalan tim bimbingan konseling SMP Negeri 1 Sukoharjo. Pertama, saya host Ibu Dr. Anda Tri Sarwosri, guru bimbingan konseling kelas 7C, 7D, 8C, 8D, dan 9C, 9D. Salam semangat merdeka. Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Esther Mariatun, pengampu BK 7A, 7B, 8G, 8H, dan 9A, 9B. Tahun ajaran 2020-2021. Hai guys, ketemu lagi dengan Pak Derajat Suryadinata. Dalam kegiatan ini saya ingin membicarakan tentang PJJ. Akan tetapi perlu diingat, Pak Derajat Suryadinata mengajar di kelas 7G, 7H, 8E, 8F, 9G, dan 9H. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Pak Mustafa Yani Joko Purwanto. Pada khususnya kalau Pak Mustafa di kelas 7E, 7F, 8I, 8C, 9E, dan 9F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7, 8, dan 9. Perkenalkan, nama saya Bu Diah Dwi Setiori, mengampu bimbingan konseling kelas 7IJ, kelas 8AB, dan kelas 9IJ. Anak-anak, di waktu sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mana masuk di era new normal atau di era pembiasaan baru. Nah, hal ini justru dalam kewaspadaan kita lebih penting. Karena apa? Status OTG, orang tanpa gejala, justru meningkat tinggi. Karena apa? Aktivitas kita sudah mulai berangsur-angsur normal kembali. Namun anak-anak, jangan diartikan bahwa normal itu kita bebas, aman, tidak ada virus corona. Nah, justru di masa sekarang ini kewaspadaan kita harus ditingkatkan agar kita terjaga dari wabah tersebut. Baiklah,
dalam pembicaraan PJJ ini di sekolah kita SMP Negeri 1 Sukoharjo sudah memasuki minggu ke-6 di tahun ajaran 2020-2021. Namun sebelumnya di tahun ajaran 2019-2020, 3 bulan sebelumnya telah diumumkan pandemi oleh pemerintah Indonesia. Kita sudah melaksanakan PJJ yang melalui sekolah kelas virtual psikologi yang sekarang kalian ikuti. Bahkan di kelas 8 sekarang, anak-anak kelas 8 sekarang sudah mengikuti pembelajaran dengan berbasis Android. Nah, itulah pilihan yang tepat bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang kita pilih ini adalah hal yang memang penting dan pilihan yang tepat untuk kita lakukan, utamanya justru sekarang. Namun kita mengetahui bahwa PJJ ini adalah desain utama untuk peningkatan kualitas atau mutu pendidikan selain di program luring, luar jaringan, sehingga luring berjalan dengan baik dan ditingkatkan dengan daring dalam jaringan yang sekarang tidak asing lagi bagi kita. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dan serba-serbi dari bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Ibu Guru Tim Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Sukoharjo dalam menghadapi PJJ sekarang ini. Kita urutkan dari Ibu Esther, kemudian Bu Trisa Rosri, Pak Derajat, dan Pak Mustafa, juga Ibu Rini. Anak-anak, ini Bu Guru menyampaikan informasi tentang pribadi Bu Guru sendiri. Bu Guru di SMP Negeri 1 Sukoharjo, guru BK tersenior. Bu Guru selain mengampu bimbingan konseling juga pembina Palang Merah Remaja. Dan saat ini Bu Guru dalam masa persiapan mau purna tugas. Bu Guru perlu sampaikan karena Bu Guru bangga bisa menyelesaikan tugas guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Sukoharjo dalam keadaan sehat, segar bugar hingga memasuki masa purna tugas. Ini sebagai gambaran anak-anak tidak perlu khawatir menjalani apapun, menghadapi kesulitan apapun. Kalau kita siap, ikhlas menjalaninya, maka kita akan bisa menyelesaikan tugas kita, masa-masa sulit kita dengan sukses, dengan keberhasilan. Jadi di masa pembelajaran jarak jauh ini ya anak-anak tidak usah khawatir, nggak usah cemas. Bahkan anak-anak justru sudah dipaksa untuk maju beberapa langkah. Karena tanpa ada gangguan pandemi COVID ini, sebetulnya di negara-negara maju sudah melakukan cara belajar jarak jauh ini, yaitu dengan belajar di rumah, dipandu orang tua, dengan dikirimi buku-buku pelajaran, kemudian semuanya dilakukan secara online karena terhalang jarak tempat tinggal yang jauh dari kota tempat sekolahnya, tempat tinggal siswa tersebut. Nah, sekarang kita mengalami juga pembelajaran jarak jauh ini. Awalnya karena kita belum pernah mengalami, ya memang kaget, memang berat, memang sulit. Tapi intinya anak-anak harus tenang dulu, sabar, dipahami betul petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak sekolah.
informasi-informasi dari kepala sekolah. Kalau anak-anak mau dengan sungguh-sungguh menyimak dan melaksanakan informasi atau petunjuk dari sekolah, dari pihak kepala sekolah atau dari guru-guru mata pelajaran, itu nanti kalian coba laksanakan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, semampu anak-anak. Tahu-tahu tanpa terasa anak-anak sudah lancar mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru Mapel, dan akhirnya tidak ada halangan apapun lagi, tidak ada ketakutan, kekhawatiran lagi mengenai tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru Mapel. Ya, jadi sekarang ini SMP 1 beruntung sudah banyak yang lancar melaksanakan. Yang masih terhalang kesulitan harusnya berterus terang pada wali kelas atau guru BK yang mengampu kelas kalian, atau pada Bapak Ibu Guru Mapel yang menjadi masalah apa, kesulitan apa. Yang sering disampaikan itu karena waktunya terlalu pendek. Itu kalian kalau sudah habis masanya tayangan, sebetulnya Bapak Ibu Guru masih nanti akan mengulangi lagi. Mungkin sore hari, mungkin di waktu yang lain. Ya. Jadi tidak ada alasan sulit sebetulnya kalau anak-anak sungguh ikhlas melaksanakannya. Dan di SMP 1 Sukoharjo sebetulnya ini hal yang tidak sulit, karena anak-anak SMP 1 Sukoharjo anak-anak yang dipersiapkan untuk bersaing, ya, untuk kompetisi, ya, untuk maju. Ya anak-anak, jadi dengan pembelajaran jarak jauh kita harus positif, memandang ini suatu keberuntungan, suatu kemajuan. Tidak malah kita selalu khawatir, menyalahkan sana sini yang tidak ada untungnya. Demikian pesan dari Bu Guru, supaya anak-anak lebih ikhlas lagi dalam mengikuti pelajaran jarak jauh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk PJJ, paradigma PJJ adalah sebagai pembelajaran yang mandiri. Ya, jadi PJJ bukan pembelajaran yang darurat karena pandemi, tapi justru PJJ itu adalah pembelajaran dengan paradigma yang mandiri. Kemudian kita kemas pembelajaran kolaboratif. Dengan PJJ daring kita bisa berkolaborasi dalam pembelajaran yang sedang berlangsung atau dikemas dalam suatu sistem. Kemudian sebagai jawaban multidimensi dari proses ini, ya, muncul berbagai dimensi atau arah pandang dalam sistem pendidikan. Kemudian pembelajaran berlangsung di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Jadi dengan pembelajaran daring, siapapun bisa melakukannya, kapanpun bisa dilakukannya. Begitu. Juga lebih efektif, bisa diimplementasikan, bisa mengimplementasikan IT. Ya, jadi kita dalam TIPEK, dalam pendidikan daring dan luring masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing tentunya. Oke, maka dengan daring akan memberikan peningkatan jika dalam waktu pembelajaran luring itu berjalan seperti dikala tidak pandemi. Ya, berikut beberapa catatan yang saya
baca dari kelas daring, sementara banyak hal-hal yang perlu perhatian. Di antaranya dalam kelas daring tersebut sering terjadi kendala siswa, ya, siswa tertentu mengalami masalah, ya. Bisa kebiasaan buruk, ya. Tidak belajar namun malah melakukan atau berkegiatan ngegame. Nah, ini kebiasaan buruk muncul pada anak-anak. Kemudian tidak fokus, malas, tidak paham. Nah, ini banyak siswa-siswa yang mengungkapkan dengan pembelajaran daring kurang puas, ya, tidak paham. Karena memang tadi paradigma belajar mandiri, ya. Maka nanti akan perlu adanya pembahasan bagaimana bisa belajar mandiri. Kemudian ini ada keluhan dari teman kita, ya, gangguan penglihatan karena memang kita menggunakan IT, otomatis kita berada di depan layar dan kita harus mencermati dalam perangkat kita di Android kita. Kemudian salah konsep atau penerimaan anak-anak, sehingga perlu adanya bantuan supaya kalian memiliki konsep yang benar tentang PJJ. Kemudian yang keluhan lagi, kredibilitas dia dalam belajar daring. Nah, ada teman kita yang mengeluh, Bu, saya tidak dipercaya kalau sedang belajar. Saya berlama-lama belajar di depan HP. Ibu saya nggak percaya, dikirai saya ngegame. Padahal saya mengerjakan tugas. Jadi orang tua saya tidak mempercayai. Kemudian yang masalah umum adalah signal, di mana kadang-kadang jaringan buruk. Ya, kemudian ada yang terganggu karena perangkatnya tidak mendukung satu perangkat untuk beberapa di rumah. Dan kita memiliki banyak situasi kondisi anak yang bermacam-macam. Demikian kondisi siswa SMP 1 Sukoharjo. Mudah-mudahan nanti kita saling memberikan pemecahan. Sebelum kita ke materi, saya ingin menanyakan dulu, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan saya harap semuanya juga sehat semuanya. Ya, materi PJJ kemarin ingin saya tindak lanjuti dengan solusi insya Allah tepat guna, tepat sasaran, dan insya Allah berguna bagi masa depan kalian. Contohnya, bagaimana setelah nanti saya lulus SMP dan saya harus kemana Bapak setelah saya nanti akan melanjutkan sekolahnya. Dengan solusi kalian nanti masuk ke SMA yang kalian tuju atau SMK yang kalian tuju, itu berdasarkan bakat, minat, dan potensi kalian, didasarkan oleh IQ kalian, nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan mendapatkan persetujuan dari orang tua kalian. Seperti itu yang mungkin kalian dapatkan, dan saya yakin buat kalian anak-anak SMP Negeri 1 Sukoharjo pasti punya potensi bakat yang luar biasa. Semoga sukses buat kalian, semoga mendapatkan masa depan yang cerah, insya Allah berguna untuk kalian pribadi
untuk semuanya dan untuk kedepannya. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kami juga memberikan satu ulasan tentang pembelajaran jarak jauh. Pada umumnya anak-anak berbagai permasalahan yang Anda temui, ya. Yang pertama antara lain yaitu yang pertama Anda bagaimana menguasai materi dengan Bapak Ibu guru secara baik, kemudian bisa menyerap materi supaya dipelajari dengan baik, kemudian mengerjakan tugas tepat pada waktunya, mengikuti pelajaran juga baik, dan semacamnya. Nah, oleh karena itu dari berbagai permasalahan itu, saya yakin Anda bisa menyesuaikan diri dengan baik. Supaya apa? Supaya Anda nanti sukses di dalam belajar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dengan harapan bahwa nanti Anda bisa selalu sukses. Ya, yang akan datang Anda akan melaksanakan tes tengah semester, sehingga kalau mulai sekarang harus dipersiapkan supaya belajarnya betul-betul menguasai dan nilainya akan baik. Seterusnya sukses selalu. Nah, anak-anakku, untuk saat ini kalian melakukan PJJ. Diharapkan yang pertama kalian dipersiapkan mentalnya dulu. Kemudian kalian diusahakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Harus selalu mengupdate informasi. Apabila kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, dimohon untuk segera mengerjakan. Karena apabila tidak dikerjakan, semakin banyak tugas yang akan datang, akhirnya tugas akan menumpuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan dari Bapak Ibu guru tim BK tadi. Selanjutnya silahkan nanti Bu Esther untuk memberikan closing statement. Silahkan Ibu. Nah, anak-anakku sayang, dari beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru BK tadi ya, anak-anak sekarang harus lebih mantap, lebih siap dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Karena kalau kita terlena dengan alasan lockdown, akhirnya nanti kita rugi sendiri. Justru kita bersyukur dengan kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, kita tidak tertinggal apapun, kita tetap giat bekerja, berusaha untuk baiknya masa depan kalian. Karena bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang sukses ditentukan dari kerja kerasnya mulai dari sekarang. Selamat belajar, terus semangat, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa selesaikan tugas dari Bapak Ibu guru mapel dulu sebelum kalian bermain atau mengerjakan aktivitas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali yang disampaikan, maka banyak harapan anak-anak akan lebih berfokus pada PJJ sehingga untuk mampu meningkatkan mutu atau kualitas belajar. Salam semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.